Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam buat arwah pucuk pimpinan kita yang ininya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ibu-ibu, hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melaksanakan FDS atau P2K2. Bulan lalu kita sudah membahas tentang apa ibu-ibu? Tentang modul ekonomi ya ibu ya, ekonomi dan usaha. Untuk hari ini kita akan membahas modul kesehatan dan gizi. Untuk hari ini kita akan membahas bagaimana gizi untuk ibu hamil, selama hamil, dan untuk anak balita ya ibu. Ibu-ibu di sini sudah punya anak semuanya? Sudah ya ibu-ibu ya. Jadi berarti ibu sudah punya anak di rumah ya, sudah pernah hamil berarti ya ibu ya. Oh iya. Oke ibu. Di sini ada sebuah film yang mau saya lihatkan sama ibu. Silahkan ditonton ya ibu-ibu ya. Kok jelek begini sih? Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakal tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kerdil ini ya? Ya pasti dong bu, siapa dulu dong ayahnya? Ih, ayah, serius. Coba lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat aja deh. Ibu kan tahu, ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu, wanita yang cantik. Jadi, anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita, Bu. Tapi kan ya, anaknya Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anaknya Bu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih, kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh ya. Masa sih, Bu? Iya ya. Oh iya, ayah tahu nggak gimana caranya biar anak kita sehat? Ibu bingung kan? Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Ayah nggak ngerti. Bukannya nggak ngerti, Bu. Daripada ibu khawatir, mending kita tanyain langsung sama ahli anak. Ahli anak. Maksudnya ayah, bu bidan, atau orang puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh gitu. Ya udah, anterin. Iya, ayah anterin. Kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pintar. Tinggi kayak ayahnya gitu? Dan ganteng juga tuh. Ngeledek aja ya. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Dalam 1000 hari pertama, janin menjadi bayi, bayi menjadi anak, tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara pesat. Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan. Dan ini akan dibawa sampai dewasa dan sulit diperbaiki. Lalu akibatnya apa ya, Bu? Daya tahan tubuhnya akan menjadi rendah dan kecerdasannya juga berkurang. Untuk anak perempuan, akan menjadi remaja dan calon ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, juga pendek. Jadi, anak saya walaupun masih di dalam perut ini perlu gizi ya, Bu? Betul, ibu perlu memperhatikan gizi bagi ibu dan janin. Lalu apa yang harus saya lakukan ya agar anak mendapatkan gizi terbaik? Ibu hamil makan makanan yang bergizi yang
berkembang. Pastikan ibu hamil minum tablet tambah darah. Lakukan inisiasi menyusui dini segera setelah bayi lahir. Berikan ASI eksklusif, air susu saja sampai bayi usia 6 bulan. Oke, ibu-ibu, dari film yang saya putarkan apa saja yang kita dapat ambil intisarinya? Jadi, ibu hamil itu perlu memenuhi gizinya. Gizinya itu untuk janinnya, agar janin itu dia dapat tumbuh kembang dengan baik. Jadi ibu kalau gizi ibu cukup, nanti ibu juga akan melahirkan anak-anak yang sehat juga. Ya ibu ya, anak-anak yang sehat. Jadi 1000 hari kehidupan itu dari mana ibu? Dari lahir? Tidak ya ibu ya, 1000 hari kehidupan itu mulai dia dari kandungan sampai berumur 2 tahun. Itu adalah masa dimana anak kita golden age namanya ibu ya, usia emasnya, dimana perkembangan otaknya dibentuk dalam sangat sempurna, dibentuk dalam 2 tahun itu ya ibu ya. Jadi ibu selama hamil tolong makan yang seimbang. Ada terdiri dari lauk pauk, ada proteinnya, ada vitaminnya, ada sayurannya, ada buah-buahannya ya ibu. Ya, ibu tentu pengen dong anaknya tumbuh menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang tinggi, menjadi anak yang pintar ya ibu ya. Pengen ya ibu ya. Oke. Nah, jadi kalau ibu selama hamil tidak memenuhi gizi, jadi anak ibu akan mendapatkan kekurangan gizi. Nah, seperti yang sudah bisa ibu lihat, yang saya tampilkan yang digantung di dinding, ini dampak kekurangan gizi. Ini ibu ya, dampak kekurangan gizi. Ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Ini akan mengakibatkan bayi mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Setelah dia menjadi anak-anak, di pertumbuhannya juga akan terganggu. Anak kita akan berkemungkinan akan pendek. Tinggi badannya di bawah standar anak seusianya. Usianya udah 10 tahun, tapi tingginya masih berumur 6 tahun atau 5 tahun ya ibu ya. Pada saat remaja, dia akan kesulitan belajar di sekolah ibu, konsentrasinya rendah, prestasinya di sekolah kurang ya ibu ya. Saat usia dewasa, anak kita akan mengalami gangguan kesehatan, pendidikannya rendah, dan untuk mencari kerja tentu akan susah ya ibu ya. Jadi sangat perlu ibu mencukupkan gizi selama kehamilan, karena ini akan sangat berpengaruh kepada pertumbuhan anak kita, mulai dari dia dalam kandungan, dia dilahirkan sampai dia dewasa nantinya ya ibu ya. Ya oke ibu. Oke, untuk hari ini itu dulu pertemuan kita ya ibu ya, diskusi kita. Tolong ibu-ibu di rumah yang mempunyai anak, yang mempunyai cucu yang sedang hamil, disampaikan kepada anaknya, lengkapi gizinya ya ibu ya. Kita tidak hanya melengkapi gizi waktu anak sudah dilahirkan, tapi kita juga melengkapi gizi waktu kita hamil. Karena gizi anak itu, anak dibentuk itu, kecerdasan dibentuk itu mulai dia dari kandungan 1000 hari pertama kehidupan ya ibu. Terima kasih ibu atas partisipasinya dalam diskusi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.